Oke, halo semuanya. Ini adalah video untuk belajar gimana cara mengerjakan soal di ekonomi untuk STS sekarang. Oke, untuk yang pertama ini kita pakai soal yang mencari fungsi permintaan. Oke, untuk mencari fungsi permintaan kita analisis dulu dari soalnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini katanya di pasar harga sebuah barang X adalah 50.000 per unit. Oke, harganya itu 50.000 per unit. Pada harga tersebut, jumlah barang yang dimintanya adalah 200 unit. Oke. Ketika harga 50.000, barang yang dimintanya 200. Selanjutnya, harganya turun menjadi 40.000 per unit. Maka jumlah barang yang diminta naik menjadi 300 unit. Sesuai dengan hukum permintaan kan ya? Ketika harga naik, maka permintaan turun. Sedangkan jika harga turun, permintaan akan naik. Seperti itu dengan anggapan bahwa faktor-faktor lain dianggap tetap atau konstan ceteris paribus. Oke. Di sini udah ketahuan ya untuk P1-nya, kemudian Q1-nya, P2-nya, kemudian Q2-nya. Sekarang tugasnya di sini apa pertanyaannya? Tentukan fungsi permintaannya katanya. Tentukan fungsi permintaan atau QD. Nah, di sini. Oke. Kemudian yang kedua, berapakah jumlah barang yang diminta jika harga yang dijual menjadi Rp15.000? Kemudian juga gambarkan beserta kurvanya. Oke, kita mulai dulu ya. Cara menjawabnya seperti biasa kita ketahui. Diketahui, tulis dulu. Diketahui. Diketahui berarti P1-nya berapa? 50.000. Oke, nah ini teman-teman hati-hati ya. Karena teman-teman tuh sering 50 aja, ribunya gak dimasukin gitu. Jadi nanti perhitungan juga salah karena lupa untuk memasukkan nolnya kayak gitu. Sekarang, Q-nya berapa tadinya? Kalau P1 50.000, Q-nya berapa? Q-nya di 200. Q1-nya 200. Selanjutnya untuk P2-nya, harga perubahan ya, kalau P2, di 40.000. Q2-nya, permintaan perubahannya berapa kuantitinya? Di 300 ya, 300. Oke, ditanyakannya apa? Ditanyakannya itu adalah QD, betul. Sama apa lagi? Sama ketika harganya 15.000, kuantitinya berapa gitu kan ya. P sama dengan 15.000, Q-nya berapa gitu kan. Oke, sekarang kita jawab. Masih ingat kan rumusnya gimana teman-teman? Untuk nyari ini? Betul, pakai yang P kurangi P1 per P2 kurang P1, pintar. Oke, sama dengan Q kurangi Q1 per Q2 kurang Q1. Oke, di sini udah ada rumusnya, berarti kita tinggal masukin kan ya. Masukin ke rumusnya. Di sini, P-nya ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti P biarin aja. P gitu kan ya. Kurangi P1. P1-nya berapa? P1-nya itu di 50.000. Tulis ya. 50.000. Jangan disingkat. Si 0 belakang si ribunya dihilangin. Jangan ya. Selanjutnya, kita P2-nya ada 40.000. Kurangi berapa P1-nya? 50.000. Oke, sama dengan Q-nya ada nggak? Nggak ada, tulis lagi Q. Q1-nya berapa? Q1-nya adalah 200. Per Q2-nya berapa? 300. Kurangi 200. Oke, mari kita hitung. Sama dengan, gitu ya. P-nya nggak ada, berarti biarin aja.
P kurang 50.000. Karena ini nggak bisa dioperasikan ya, jadi dibiarin aja. Sekarang 40.000 kurangi 50.000 berapa? 40 kurang 50 berarti minus 10.000. Kenapa demikian? Karena 40.000 dikurangi 50.000. 40.000-nya lebih sedikit dari 50.000-nya kan ya, lebih kecil daripada 50.000-nya. Kalau angka yang dikuranginya itu lebih kecil daripada angka pengurangnya, maka itu pasti negatif teman-teman. Kayak gitu. Oke, sama dengan Ki. Ini juga sama, nggak bisa dioperasikan. Maka ditulis kembali aja. 300 kurang 200 berapa? 100. Oke, udah hasilnya kayak gini. Tinggal apa teman-teman? Dikali silang. Oke, kita lanjutkan dengan kali silang. Oke, kali silangnya gimana? Berarti kali silangnya P dikali dengan 100, kemudian min 50.000 dikali 100. Selanjutnya, Q-nya dikali min 10.000, kemudian min 200-nya juga sama, dikalikan dengan min 10.000. Kayak gitu. Itu disebut dengan kali silang ya teman-teman. Oke, kita langsung hitung ya teman-teman. Sekarang P dikali 100 berapa teman-teman? Betul, 100 P. Oke. Sekarang minus 50.000 dikali 100 berapa? Tinggal ditambahkan nolnya. Jangan lupa minus kali positif apa? Minus. Oke. 50.000 kali 100 berarti 5. Nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 46? Kayak gini. Soalnya di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada 2 ditambahkan jadi 6. Kayak gitu kalau perkalian. Sama dengan minus 10.000 dikali dengan Q. Berapa? Menjadi min 10.000 Q. Oke, selanjutnya di sini min 200 dikalikan dengan min 10.000. Oke, di sini minus kali minus jadi plus. Betul, jadi positif ya. Sekarang 200 kali 10.000 berarti 2. 2 kali 1, 2 gitu kan ya. 2. Sekarang nolnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga ya. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 juta kayak gitu. Oke, kalau misalkan kayak gini, kita tujuannya mencari apa dong teman-teman? Oke, tujuan dari fungsi permintaan itu bentuknya harus seperti ini teman-teman. Q D sama dengan A minus B P. Pinter. Kita harus mencari ini fungsinya. Jadi yang ada di sebelah kiri, ruas sebelah kiri sama dengan gitu ya, adalah Q D. Yang ada di sebelah kanan sama dengan, itu ada A min BP. Kayak gitu. Oke. Berarti di sini kita tulis yang Q ini harus ada di sebelah kiri, sebelah sini teman-teman. Oke, kalau misalkan kayak gitu gimana sih Pak? Oke, kalau misalkan kayak gini, ya udah kita tuker dulu aja. Kalau misalkan ditukernya kedua sisi ini gitu ya, tuker posisi doang gitu ya. Posisi ini jadi di sini, ini jadi di sini. Itu berarti nggak merubah nilainya teman-teman. Jadi nggak merubah si positif negatifnya kayak gitu nilai itunya teman-teman. Jadi bakal kayak gini teman-teman. Kalau misalkan kita tuker doang, supaya memudahkan aja gitu ya. Jadi minus 10.000 Q ditambah 2 juta sama dengan berapa? 100 P kurangi 5 juta. Oke, berarti Q-nya udah ada di sebelah kiri nih, berarti udah aman ya. Sekarang tinggal kita pindahkan aja yang ini, yang 2 jutanya, ke ruas sebelah kanan, ke sini. Berarti nanti jadi kayak gimana teman-teman? Minus 10.000 Q
sama dengan, kita tulis ulang dulu yang sebelah sininya ya, yang sebelah kanannya, ruas sebelah kanannya kita tulis dulu. 100P kurangi 5 juta. Kemudian di sini 2 jutanya. Asalnya positif di sebelah kiri, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi negatif kayak gitu. Karena yang pindahnya cuma satu aja gitu, satu elemen aja. Maka di sini menjadi minus, bukan lagi plus lagi. Minus 2 juta. Oke, sekarang kita hitung. Minus 10.000 Ki sama dengan 100P. Sekarang kita hitung dulu. Minus 5 juta dikurangi 2 juta. Oke, ini kalian tuh bayangkan punya hutang 5 juta. Terus kalian ngutang lagi 2 juta, otomatis bertambah kan ya? Hutangnya menjadi berapa dong? 7 juta, kayak gitu. Atau cara lainnya, dengan mengandaikan seperti ini teman-teman. Kalau misalkan teman-teman di sini ada minus, ada angka bernilai minus gitu ya, kemudian ada dikurang juga, maka yang ini berubah jadi plus, yang ini berubah jadi plus, kemudian si 2 jutanya menjadi minus, teman-teman. Kayak gitu. Ininya berubah jadi plus, kemudian si 2 jutanya jadi minus. 2 juta. Kayak gini teman-teman. Oke, berarti minus tambah minus bisa dijumlahkan ya teman-teman. Berarti 5 juta, minus 5 juta ditambah dengan minus 2 juta menjadi minus 7 juta. Oke, seperti itu teman-teman. Kita kembalikan lagi ke bentuk semula supaya sesuai gitu ya. Oke. Berarti di sini bisa dioperasikan dong ya, si 10.000 key-nya bisa dipindahkan karena di sini udah selesai pengoperasiannya. Maka di sini menjadi key aja teman-teman, key. Kenapa? Karena si minus 10.000-nya dipindahkan ke sebelah kanan. Karena kita tujuannya mencari key kan ya. Mencari key D kayak gitu. Bentuknya key D doang. Nggak ada embel-embel awalnya gitu. Nggak ada 200 key D. Nggak ada kan ya. Kita carinya cuma key D aja. Bentuk murninya kayak gitu. Oke, berarti key sama dengan 100P kurangi 7 juta dibagi dengan, asalnya di sini mengkali, kan ini minus 10.000 dikali dengan Ki kan ya, ini tuh artinya. Nah, kalau misalkan di sebelah kiri mengkali, pindah ke sebelah kanan, akan menjadi membagi. Makanya di sini tandanya menjadi membagi, teman-teman. Maka Ki sama dengan min 100P kurangi 7 juta per minus 10.000 aja kayak gitu. Key-nya disimpan di sini. Soalnya teman-teman beberapa masih ada yang key-nya diikut sertakan ke sini, enggak ya. Jadi di sini yang ditulis cuma minus 10.000 aja. Oke. Maka key sama dengan 100 bagi minus 10.000. Oke, kita jangan dulu hitung dulu ya. 100 bagi 10.000 susah. Kita hitung yang paling gampang dulu deh. Positif bagi negatif. Gimana? Positif bagi negatif. Kalau misalkan nilainya berbeda, positif bagi negatif, negatif bagi positif, itu kan beda gitu ya. Saling berseberangan. Itu hasilnya pasti negatif, teman-teman. Kecuali kalau nilainya sama, misalkan positif kali positif, itu bakal jadi positif. Negatif kali negatif, maka akan jadi positif. Seperti itu, teman-teman. Jadi kalau nilainya sama, baru bakal hasilnya positif. Kalau misalkan nilainya berbeda, kayak di sini. Positif kali negatif jadi negatif, kayak gitu. Karena nilainya berbeda. Maka hasilnya negatif. Sekarang 100 dibagi 10.000. 100
dibagi 10.000. Oke, jawabannya 0,01. Nah, Pak, maaf, ini di kalkulator saya tulisannya itu bukan kayak gini, Pak, tapi 1 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, kalau misalkan kayak gini, teman-teman, itu nulisnya sama kayak gini. Hah, gimana sih, Pak? Jadi, kalau misalkan angkanya seperti ini gitu ya, 1 dikali 10 pangkat minus 2, itu tuh artinya sama dengan, tulis dulu, di sini minusnya apa? Minus 2 ya, katanya si 10-nya. Kita tulis dulu, berarti nolnya ada 2. 1, 2. Oke. Katanya di sini ada 1, katanya 1 dikali 10 pangkat minus 2, berarti belakangnya 1, teman-teman. Kita masukkan komanya. Komanya diletakkan di mana, Pak? Di setelah 0 pertama. Kayak gitu. Jadi 0,01. Kayak gitu jawabannya, teman-teman. Oke. Sekarang yang 100p udah dihitung, dibagi dengan 10 ribunya ya. Sekarang yang belum dihitung, jangan lupa. Ini P-nya suka tertinggal, teman-teman. P-nya kan nggak ada pembaginya gitu ya, nggak bisa karena P dibagi ini, jadi ya udah langsung aja deh. Jadi P aja kayak gitu, teman-teman. P-nya dimasukin gitu. Selanjutnya si 7 jutanya. Sekarang dibagi dengan 10.000. Nah, di sini ada ya contohnya. Nilainya negatif dibagi dengan negatif. Berarti sama ya nilainya. Berarti kalau sama, hasilnya akan positif. 7 juta dibagi dengan 10.000. Berapa, teman-teman? Gak usah pakai kalkulator. Kita coret aja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti berapa? 700. Oke, sip. Maka QD sama dengan, ini kalau misalkan mau fungsinya, mau sesuai banget sama fungsinya gitu ya, QD sama dengan A min BP, maka teman-teman bisa diputar aja urutannya. 700-nya simpan di depan, 700. Gak perlu pakai tambah karena nilainya udah ketahuan ini positif gitu ya. Sekarang ini negatif 0,01P. Negatif 0,01P. Oke, ini jawabannya. Oke, udah ketahuan ya. Sekarang kita mencari quantity ketika harganya itu 15.000, teman-teman. Kalau kuantitinya dengan harga 15.000, kita masukkan, substitusikan ke fungsi ini, teman-teman. Gimana Pak caranya? Oke, kita mulai ya. Fungsinya udah ada, berarti kita nggak usah tulis ulang aja ya, supaya mempercepat juga. Teman-teman juga paham lah, ngerti lah, saya yakin. Maka, QD sama dengan 700. Ingat, yang diketahuinya apa tadi? P-nya 15.000. P berarti kita gantikan P-nya dengan 15.000 dari fungsi yang tadi, teman-teman. Nah, di sini maka jadi kurang 0,01 dikali P kan ya. Tadi itu maksudnya 0,01 P tuh 0,01 dikali P gitu kan. Nah, P-nya kita ganti menjadi 15.000. 15.000. Oke, maka sama dengan 700 dikurangi 0,01 dikalikan dengan 15.000. 0,01 dikali dengan 15.000. Jadi 150. Kurangi 150. Hasilnya menjadi berapa? Jadi 550. Oke, itu jawabannya. Oke, sekarang selanjutnya kita gambarkan kurvanya ya, teman-teman. Oke, kita mulai menggambar kurva. Saya hapus dulu ya yang ini. Oke, kurvanya kita gambar di sini aja ya. Oke,
kita gambar kurva. Oke, anggap kurvanya ini lurus ya. Enggak deh, kita ulang lagi. Oke, not lurus. Udah anggap aja lurus deh ya. Udah menyerah ya. Oke. Kita gambarkan dulu kurvanya. Ini ada garis apa aja? Ini garis pinter. Kalau ini garis P, betul, pinter. Di sini ada angka 0. Oke. Kalau fungsi permintaan itu tuh kayak gimana teman-teman kurvanya? Menurun. Kenapa menurun? Karena slope-nya negatif. Mana fungsinya tadi fungsinya? Oh, ini fungsinya. Kita kotakin biar gampang nyarinya. Salah. Kenapa saya kotakin yang itu? Yang ini ya fungsinya. Nah, yang ini. Oke. Lihat, kenapa kurvanya berselop menurun? Kenapa menurun gitu kurvanya? Nah, ini karena slope-nya negatif, teman-teman. Nah, ini negatif gitu. Karena negatif, maka slope-nya karena negatif, maka menurun, teman-teman. Gambar kurvanya. I'm so sorry. Oke, kita gambarkan dulu kurvanya. Menurun, sip. Oke, kita udah gambar menurun ya. Terus tadi diketahuinya berapa katanya? Ketika harga 50.000, oke, berarti harga tertinggi. Semakin ke atas semakin besar gitu ya. Semakin ke atas tuh semakin besar harganya. Semakin ke kanan di sini semakin besar permintaannya, kayak gitu. Maka kalau misalkan 50.000 dengan 40.000 lebih besar mana? 50.000, maka disimpan di paling atas, teman-teman. 50.000. Nah, ini juga harus 50.000 ya, bukan 50 aja. Karena 50 apa gitu kan? 50.000 kayak gitu. Terus kita garisnya di sini tepat di sini ya, garisnya. Terus ambil tarik ke bawah. Berapa katanya kuantitinya di sini? 200. Oke, sekarang kalau misalkan harganya 40.000, kita tarik dulu garisnya, tarik dulu garis ya, jangan dulu nyimpen angkanya. Kemudian kita turun lagi ke bawah. Oke, tadi 40.000. Kemudian kuantitinya berapa? 300. Nah gitu ya cara gambarnya. Gak apa nggak perlu pakai penggaris juga. Yang penting si garisnya tuh lurus, titiknya di mana? Di sini gitu kan. Ini kadang 50.000 gitu ya di sini. Tapi kuantitinya malah di sini 200-nya, sedangkan garisnya di sini titiknya. Malah nulisnya teman-teman di sini 200 gitu kan. Nah, itu salah, saya nggak akan benerin. Harus sesuai ya, harus sejajar sama si garisnya kayak gitu. Ini yang betul. Walaupun ini nggak lurus gitu ya, tapi tetap kalau gini masih betul. Jangan lupa di sini garis apa ini? Permintaan, demand. Oke. Seperti biasa kalau misalkan sudah ada gitu ya, sudah ada semua, diakhiri kita harus dikasih penutup. Jadi fungsi permintaan dari barang X adalah QD sama dengan 700 kurangi 0,01 P. Kemudian saat harga barang 15.000 rupiah, barang yang
diminta menjadi 500. Yang ini ya, yang 550. 550 unit. Titik. Itulah teman-teman cara menjawab soalnya. Oke, selamat. Akhirnya selesai satu soal.